Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi ini saya mau ngobrol tentang logical alignment, penyelarasan logis. Nah, kenapa ini saya obrolkan? Karena satu, saya diingatkan kembali tentang hal ini dengan acara seminar mahasiswa S3 ya. Jadi saya jadi diingatkan lagi gitu bahwa ini tuh penting gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembahasannya akan diawali dengan pembahasan materi sidang kemajuan S3 yang kemarin. Yang ketiga, yang terakhir adalah untuk menekankan pentingnya logical alignment ya ketika Anda meneliti atau melakukan apapun yang sifatnya akademik atau ilmiah gitu. Nah, jadi yang pertama kemarin itu ada sidang kemajuan, seminar kemajuan mahasiswa S3 bimbingan saya yang temanya itu tentang kontaminasi fosfat di Jawa Timur dengan fokus ke pertanian. Itu yang pertama. Nah, apa yang memicu diskusi ini? Yaitu para penguji itu belum melihat ada konsistensi sejak masalah, pertanyaan riset, kemudian ke tujuan, kemudian ke hipotesis, kemudian ke metode, lalu ditutup ke kesimpulan ya. Jadi belum ada konsistensi itu, belum terlihat. Nah, kalau saya mengingat lagi konsep keterkaitan itu, maka ada istilah namanya logical alignment. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya logical alignment. Jadi ada istilah itu yang intinya memeriksa dan menguji konsistensi ya antara tadi sejak masalah, pertanyaan riset, tujuan, hipotesis, metode sampai ke kesimpulan. Jadi apakah streamline atau tidak. Nah, itu logical alignment. Nah, masalahnya adalah begini, ada pembaca atau penguji yang beliau-beliau ini cukup dengan melihat adanya substansi yang sama. Jadi di antara komponen 4 atau 5 komponen tadi, mereka ini cukup melihat ada substansi yang sama, gitu ya. Nah, di sisi lain ada penguji dan pembaca yang ingin melihat ada konsistensi sampai ke level kata kunci, gitu ya. Level kata kunci. Jadi kalau tidak terlihat ada kata kunci yang sama, maka dianggapnya belum konsisten atau belum cukup konsisten gitu. Nah, dalam penulisan disertasi untuk mewadahi dua jenis pembaca ini memang kita harus berkompromi gitu ya. Menurut saya tidak ada salahnya lah kita penuhi permintaan atau keinginan pembaca yang ingin melihat sampai ke level kata kunci gitu, karena toh kalau itu kita lakukan maka pemikiran kita juga akan lebih jelas ya, tidak mudah terombang-ambing begitu ya. Jadi kata kunci itu penting. Nah, sekarang logical alignment sendiri atau penyelarasan logis itu ya, itu komponen apa sebenarnya yang diperiksa begitu. Nah, nanti akan mundur lagi, nanti ada hubungannya ya. Jadi rupanya logical alignment itu yang dilihat adalah kejelasannya atau clarity, kejelasan konten. Nah, tadi seperti saya bilang ada pembaca yang sudah bilang, oh ini kontennya jelas gitu ya, dari substansi saja. Ada pembaca yang ingin sampai ke kata kuncinya sama ya, kejelasannya sampai ke situ ya. Itu clarity. Yang kedua adalah konsistensi ya, jadi sama terus yang dibahas itu. Kalau masalahnya A, maka pertanyaan risetnya itu A, kemudian hipotesisnya A, tujuannya A, dan seterusnya, mengandung konsistensi di bidang A.
atau mengandung konsistensi di konten tentang A gitu. Itu konsistensi. Yang ketiga relevansi ya, relevansi. Nah, relevansi itu begini, bisa saja kata kuncinya sama gitu ya. Di setiap kotak tadi, langkah tadi, kata kuncinya ada. Kemudian konsisten kan artinya ya, karena sama, ada kesamaan. Tapi ternyata tidak relevan. Setidaknya ada poin-poin yang tidak relevan ya, karena nggak mungkin semuanya tidak relevan ya. Jadi misalnya kita meneliti tentang A, tapi dari beberapa kotak atau salah satu kotak ada langkah yang membahas tentang A, tapi tidak streamline. Misalnya begini, membahas tentang A, tapi di metode tidak ada metode yang bermanfaat untuk A gitu. Ya, jadi ada metode yang mubazir atau ada metode yang tidak dilakukan gitu. Nah, itu bisa saja dibilang sebagai tidak relevan gitu. Atau sejak awal misalnya masalahnya adalah banjir, tapi pertanyaan risetnya itu tidak ada hubungan dengan banjir gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya permintaan pembaca yang meminta bahwa kata kunci harus ada dan harus sama itu menurut saya cukup membantu gitu, supaya secara tidak langsung terjadi pengujian apakah ini relevan atau tidak gitu. Kemudian yang terakhir adalah visibility ya, kerealistisan gitu ya. Apakah realistis atau tidak gitu, karena bisa saja semuanya clear, semuanya konsisten, semuanya relevan, tapi tidak visible, tidak memungkinkan kalau dilakukan pada periode penelitian S3 misalnya begitu ya. Jadi visibility itu ditaruh di akhir gitu untuk memeriksa apakah memang semuanya ini bisa dilakukan pada periode S3 ya, mungkin 4 tahun, mungkin sekitar itulah ya, 3-4 tahun. Kalau tidak visible, maka ya harus direvisi, walaupun 3 komponen yang sebelumnya itu sudah oke gitu ya. Nah, itu yang menurut saya penting buat para peneliti S3 ini ya, sekaligus saya juga diingatkan karena dalam beberapa buku saya yang kemarin dan blog ya yang saya tulis, saya selalu menekankan konsistensi itu, benang merah itu atau silver lining ya. Silver lining itu harus ada, tapi ketika kemarin bimbingan saya maju, memang kami sebagai satu tim itu bekerjanya masih terlalu sporadis gitu ya. Jadi masih ke sana ke sini gitu ya, yang bisa dilakukan sekarang kita lakukan dan seterusnya. Jadi tidak mengikuti rencana awal karena memang harus diakui ada kendala waktu ya yang sudah kian terbatas gitu. Nah, itu yang menyebabkan pembicaraan yang kemarin jadi relevan ya, ketika mahasiswa terlalu overthinking atau promotornya terlalu overthinking, maka kemudian jadi terlambat semua begitu ya. Nah, itu memang menjadi berkaitan gitu ya. Jadi sekali lagi di sini saya tutup dengan pentingnya memeriksa kembali kaitan atau logikanya ya antara dari sejak masalah sampai ke kesimpulan gitu, untuk agar supaya risetnya tuh solid gitu ya. Semuanya memang sejalan untuk menuju ke kesimpulan begitu, tidak ada yang mubazir dan tidak ada pula yang tidak dilakukan gitu ya. Kemudian untuk menjaga juga adanya misalnya over conclusion gitu atau under conclusion gitu ya. Jadi kesimpulannya itu melebihi data, melebihi analisis begitu. Atau sebaliknya kok kesimpulannya itu terlalu minim gitu, padahal data dan analisisnya cukup banyak gitu. Nah, untuk memeriksa itu, dan beberapa materi ya tertulis maupun dalam bentuk gambar sedang saya siapkan. Nah, itu akan menjadi materi pendukung juga dari podcast monolog ini gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.